Hai Klubers Gizi, pada sesi Info Sehat Klub Gizi kali ini kita akan membahas serba-serbi tentang gula. Jika kita bicara tentang gula, umumnya yang terlintas dalam pikiran kita adalah gula pasir. Padahal gula pasir itu bukan merupakan satu-satunya sumber gula loh. Dan kita umumnya juga suka sekali dengan gula, baik itu berupa pengenaan manis ataupun menambahkan gula ke dalam minuman kita. Tetapi jika kita tidak hati-hati, bisa menyebabkan gagal diet, atau untuk pasien-pasien diabetes mellitus dapat menyebabkan gangguan kontrol glukosa darah. Ayo kita cari yuk, apa saja sih yang harus kita tahu tentang gula. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan info sehat Klub Gizi berikutnya. Pertanyaan pertama yang sering ditanyakan orang adalah, "Dok, kalau kita nggak makan gula nanti kita lemes dong." Nah, tubuh kita memerlukan energi, betul. Gula merupakan salah satu sumber energi, tetapi gula tidak merupakan satu-satunya sumber energi. Gula merupakan sumber karbohidrat simpleks atau karbohidrat sederhana, sedangkan tubuh kita dapat memperoleh energi dari karbohidrat kompleks. Contoh karbohidrat kompleks adalah seperti nasi, gandum, atau umbi-umbian seperti kentang, singkong. Itu bisa kita gunakan sebagai sumber energi kita, sehingga tidak melulu hanya konsumsi dari gula saja. Pertanyaan kedua, apa saja sih sebenarnya yang merupakan sumber gula? Seperti yang telah kita bahas pada pendahuluan awal, bahwa gula pasir bukan merupakan satu-satunya sumber gula. Bagian lain yang dapat menjadi sumber gula antara lain adalah sirup maple, madu, gula aren atau gula coklat, bahkan jus buah juga merupakan sumber gula. Sehingga jika kita makan, kita perlu memperhatikan jumlah dan kandungan sumber gula tadi ya. Pertanyaan ketiga, "Dok, kalau saya ganti gula pasir dengan gula merah, bagaimana? Apakah lebih sehat dan apakah saya bisa makan lebih banyak?" Sebenarnya, jika kita mengganti gula pasir dengan gula merah, itu keduanya sama-sama merupakan karbohidrat simpleks. Sedangkan dalam satu hari, batasan karbohidrat simpleks itu adalah kurang dari 10% total asupan energi. Sehingga kita tetap harus mengkonsumsi dalam jumlah yang terbatas. Tetapi memang ada perbedaan antara gula pasir dan gula merah. Gula pasir sendiri merupakan bentuk gula kristal yang terbuat dari tebu. Sedangkan gula merah umumnya terbuat dari tanaman palem. Dia dibuat dari sap atau getah, baik pohon aren maupun pohon kelapa atau coconut tree. Sehingga dia agak sedikit berbeda, terutama karena gula merah ini bukan merupakan gula yang refined, jadi masih terdapat beberapa mineral dan vitamin seperti kalsium, fosfor, tiamin, dan riboflavin. Tetapi tentunya hal itu tidak merupakan alasan untuk kita mengkonsumsi gula merah dalam jumlah yang banyak ya. Pertanyaan keempat, berikutnya, bagaimana dengan madu nih dok? Nah, kalau tadi kita bahas tentang gula merah, teman-teman juga banyak yang menanyakan, madu lebih sehat dong, berarti kita bisa konsumsi madu. Madu sendiri sama-sama merupakan gula simpleks, jadi tetap aturannya sama seperti gula pasir dan gula merah. Tapi memang madu ini memiliki kandungan beberapa seperti vitamin, mineral, maupun enzim-enzim. Bahkan madu juga memiliki kandungan antimikroba. Tapi tetap bagian terbesar dari madu adalah fruktosa dan glukosa, dan dua ini merupakan karbohidrat simpleks. Jadi kita harus memperhatikan komposisi atau jumlahnya ya. Selain itu, madu juga tidak boleh dikonsumsi untuk anak di bawah usia 1 tahun karena dikhawatirkan madu memiliki kontaminasi dari toksin botulinum. Pertanyaan kelima, bagaimana dengan gula pengganti? Sebenarnya gula pengganti dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gula pengganti alamiah dan gula pengganti buatan. Beberapa contoh gula pengganti alamiah antara lain adalah stevia, monk fruit atau lohanko, dan gula alkohol. Contoh gula alkohol adalah seperti xylitol, eritritol, atau mannitol. Untuk xylitol dan eritritol sendiri sering digunakan pada produksi permen ataupun baking. Gula pengganti buatan antara lain adalah seperti neotam, asesulfam kalium, serta dua
produksi yang banyak beredar di Indonesia, antara lain aspartam dan sukralosa. Untuk aspartam sendiri memiliki tingkat kemanisan sekitar 200 kali lipat dari gula pasir, sedangkan sukralosa memiliki tingkat kemanisan sekitar 600 kali lipat dari gula pasir. Tetapi untuk aspartam ini tidak dapat dikonsumsi untuk mereka yang memiliki gangguan metabolisme fenilalanin, yaitu mereka yang menderita fenilketonuria. Untuk sukralosa sendiri cukup aman digunakan untuk mereka yang menderita penyakit-penyakit kronis seperti diabetes. Tadi itu merupakan beberapa hal yang sering ditanyakan orang tentang gula. Jika kalian masih memiliki pertanyaan seputar tentang gula atau pertanyaan lain, kalian dapat tinggalkan di dalam kolom komentar ya. Sampai jumpa dalam info Club Gizi berikutnya.